Oke, gue share screen dulu. Oke, kita langsung aja. Ini udah kelihatan kan ya? Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan soalnya. Kemarin kan udah relatif banyak juga ya kita bahas soal. Sekarang lebih fokus ke asam basa. Insya Allah ini gampang sih. Tinggal kayak sebenarnya kayak ngira-ngira gitu. Gimana sih pH-nya gitu-gitu. Ini lebih biasanya soal Olimpiade itu memang banyak sih yang kita menggunakan angka yang bias kuantitatif, tapi juga ada yang dia menggunakan nalar aja tuh sebenarnya udah bisa gitu. Kita dengan memanfaatkan teori yang ada, sebenarnya dari situ udah cukup gitu. Misalkan dalam contoh soal kali ini ya, sebentar. Oke, nah em, sebentar. Nah, ini ya. Jadi kita kembali lagi nih ke pembahasannya nomor 15. Ini mengenai materi tentang ini ya, asam basa. Ini masih istilahnya juga masih ini juga konsep fundamentalnya. Oke, kita langsung masuk. Jadi di sini ada namanya HCN. HCN ini adalah eh, asam sianida. C ini eh, CN itu kan dia cyanide ya. Jadi HCN itu adalah asam sianida. Nah, dia itu merupakan asam lemah gitu. Mengapa sih dia itu disebut dengan asam lemah? Nah, sebenarnya trivia aja sih buat kalian. Kalau misalkan asam lemah itu kenapa sih dia sifatnya asam lemah? Akibat dari jadi kan kalau misalkan HCN itu dia ini gitu ya di terionisasi, dia itu kan akan menjadi H+ plus dan juga Cn min tuh. Nah, tapi si H plusnya ini dia nggak bakal terionisasi dengan sempurna. Karena kenapa? Karena si Cn-nya ini dia itu punya ketertarikan yang kuat terhadap si H plusnya. Jadi H plusnya itu seakan-akan tuh nggak boleh diionisasikan gitu. Jadi si Cn ini dia bakal menarik H plus itu secara kuat sehingga H plusnya yang dikeluarkan itu jatuhnya lebih sedikit seperti itu. Beda halnya dengan misalkan itu ya. Nah, HCl itu kan kalau diionisasikan menjadi H plus ditambah dengan nah eh, plusnya itu sendiri H plusnya ini itu akan terionisasi secara sempurna. Kenapa? Karena ketika dia dilarutkan dalam air, si Cl-nya ini dia mudah melepas H plusnya seperti itu. Nah, juga merupakan faktor itu berasal dari golongan 7A ya. Nah, golongan 7A itu memang eh, apa namanya dia itu terkenal gitu ya dengan asam-asam yang dia itu sifatnya kuat seperti itu. Dan ada kemudian juga ada Br, ada Hi gitu ya, asam iodida gitu. Nah, sama kuat nih senyawa. Nah, kalau HCl kan memang dia yang kita sering ketahui itu kan memang kayak asamnya itu memiliki tingkat spesifik gitu ya. Maksudnya kalau dia ngenain barang-barang tertentu itu kan bakal membuat eh, suatu benda itu menjadi rusak seperti itu. Jadi kayak sama halnya kayak HR dan juga H ini. Nah, keduanya ini di masyarakat itu dia tuh dijualnya tuh secara apa ya? Dia itu harus memiliki ketika misalkan ada suatu pihak yang dia itu pengen beli gitu ya, dia itu harus mengajukan ini gitu ya, mengajukan kayak persetujuan kayak gitu karena memang dari asamnya itu sendiri kan bahaya kan. Jadi dia kayak pihak yang membeli juga harus menanggung resikonya seperti apa dan kayak prosedur keselamatan itu kayak gimana seperti itu. Oke. Nah, KA. Nah, kemarin saya lupa, Kak
itu adalah kekuatan asamnya gitu. Intinya adalah kalau misalkan dia si HCl ini, intinya kalau misalkan asam-asam kuat, itu Ka-nya itu gede banget gitu. Jadi Ka-nya itu sangat besar dibandingkan dengan yang asam lemah itu. Jadi kan asam lemah di sini kan cuman 6,2 kali 10 4 minus 10 ini kan banyak banget ya, maksudnya dibagi lebih daripada sejuta gitu. Jadi 6,2, bayangin ini angka koma gitu ya, koma dibagi dengan apa namanya suatu angka yang lebih ya kan, satu dibanding satu dibagi dengan 40 itu lebih dari sejuta kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan angka koma dibagi dengan angka yang dia itu gede banget, sih kecil banget kan, seperti itu. Karena tadi ya disusun oleh n-nya. Kemudian NH3. NH3 itu atau yang disebut dengan amonia. Nah, itu merupakan basa lemah. Amonia itu juga sering ditemukan di dalam pupuk ya. Biasanya kalian itu eh, kalau misalkan ini ya di pedagang-pedagang pupuk atau yang disuka namanya ternak-ternak hewan kayak buat 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 gimana caranya dia biar cepat subur, itu biasanya pakai NH3 gitu, amonia. Nah, amonia ini dia memiliki bau yang menyengat banget sih. Kalau misalkan kalian di laboratorium gitu, kemudian apa namanya mencium bau NH3 itu yang kayak apa ya? Itu beneran yang bikin ini sih, bikin mual banget gitu. Karena memang baunya tuh nggak enak. Nah, NH3 ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Nah, ini ketika dia itu bertemu dengan deterjen gitu ya, nah, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang dia itu toksik banget. Nah, toksiknya di sini maksudnya apa? Dia itu bakal menghasilkan suatu gas yang bisa merusak paru-paru gitu ya. Ketika misalkan kalian iseng-iseng campurin NH3 dengan deterjen seperti itu kan deterjen biasa gitu ya, buat nyuci pakaian. Nah, itu bahaya banget gitu. Nah, itu alasan kenapa NH3 juga diperjualbelikannya secara terbatas juga, dan orang yang memiliki keperluan juga harus tahu gitu ya. Maksudnya kenapa sih dia beli produk tersebut seperti itu. Kemudian si Kb ini ya, Kb-nya 1,8 kali 10 4 minus 5. Nah, sifat larutan dari 1 molar ya, konsentrasinya adalah 1 molar, NH4Cn adalah bagaimana. Nah, ini tuh kita tuh simpelnya adalah menggabungkan antara keduanya seperti itu. Nah, di sini kita menggabungkan antara dan basa lemah. Nah, kemarin kan kita udah apa namanya singgung sedikit kan mengenai titrasi gitu ya. Nah, kalau misalkan titrasinya itu antara asam yang lemah itu dengan yang apa namanya ini ya asam lemah dengan basa lemah. Nah, dia itu akan menghasilkan eh, apa namanya garam yang juga lemah seperti itu. Sifatnya itu garam menghasilkan garam yang sifat yang lemah juga. Sifatnya itu lemah, dia bisa juga dia asam. Nah, kenapa sih? Maksudnya faktor apa yang menentukan dia itu basa atau asam? Jadi kalau misalkan nilai KB-nya, KB-nya atau kekuatan basanya lebih dari kekuatan asam, maka dia akan sifatnya itu akan apa? Sifatnya itu akan menjadi basa lemah seperti itu. Nah, jadi pernyataan di sini yang ada kuat-kuat itu bisa kita eliminasi sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi tinggal 3 ini sih pernyataan yang seperti itu. Oke, gue hapus dulu ya. Dihapus dulu biar nggak bingung. Malah masih ada 3 ya, masih ada 3 pernyataan yang lain. Nah, di sini, nah ini sifatnya adalah bahasa lemah. Kalau nih ya, K-nya itu dia lebih besar daripada KB-nya, dia ini sifatnya adalah asam lemah gitu. Karena kekuatan asamnya dia lebih besar daripada kekuatan. Kalau misalkan Ka-nya nilai Ka dan B, D itu akan sifatnya apa? Sifatnya adalah netral, enggak asam dan juga enggak basa. Nah, seperti itu. Nah, lihatnya di sini.
Nah, si KB-nya 1,8 kali 10 4 minus 5. Sedangkan si asam lemahnya adalah 10 4 minus 10. Nah, kan ada 10 pangkat minus 5. Dan juga ada 10 pangkat minus 10. Gitu. Tentunya pasti lebih besar yang pangkatnya lebih kecil dong, karena dia itu negatif ya kan. Nah, ibaratnya adalah ini kan 1 bagi dengan 4 nih. Dan ini adalah 1 banding dengan 10 4 10. Mau jauh mana nih yang lebih gede, ya udah kalikan aja silang ya kayak biasa gitu kita yang di SD dulu pakai perkalian silang kayak gini, jadi 10 pangkat 10 lebih daripada 10 5. Jadi intinya adalah kekuatan dari si ininya, kekuatan dari si NH3-nya itu lebih besar gitu. 10/4 itu lebih gede gitu ya. Intinya kalau misalkan dia pangkatnya negatif, cari yang paling terkecil. Kalau misalkan dia pangkatnya positif, ya pastilah 10/10 lebih gede. Tapi kalau misalkan dia negatif, konsekuensinya kan dia akan berbentuk pecahan seperti besar nilai penyebabnya dibandingkan nilai pembilang. Ini lebih gede daripada nilai pembilangnya. Sebentar kayaknya ada yang mau join ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, mau join. Oke, kita lanjut ya. Hmm, bentar. Ini gue scan dulu. Oke, nah kemudian kita lanjut tadi. Nah intinya kalau misalkan dia itu pangkatnya dia negatif, intinya kalian paling kecil karena konsekuensinya tadi adalah kalau makin besar penyebutnya, penyebutnya itu semakin besar, pembilangnya kecil banget. Ini dalam hal ini adalah satu dibanding dengan 10/10 lebih 1 dibanding dengan 10 juta dibanding dengan ya 10 juta gitu kan. Itu kan kayak banyak banget di apa namanya angka itu banget karena di sininya adalah misalkan di atas ya miliar gitu ya. Nah, kita lihat nih kasusnya di sini adalah 10/4 itu lebih gede daripada 10/4 10. Jadi sifat larutan NH di ini. Jadi intinya kesimpulannya di sini adalah kan karena dia 10/4 lebih lebih gede, si KB-nya itu dia lebih besar dari KA gitu ya. Nah, KA apa namanya KB lebih besar daripada KA, maka dia itu sifatnya apa tadi? Sifatnya adalah basal. Karena kenapa? Karena si kekuatan basanya ini lebih besar daripada kekuatan dari sistemnya seperti itu. Jadi ini netral bisa dicoret, kemudian basal asam lemah juga bisa dicoret ya karena dia itu KA-nya lebih kecil kan tadi. Oke, tinggal yang basal lemah. Jadi jawabannya tuh yang E gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga tadi ada pembahasannya ya. Nah, oke. Sekarang masuk ke pembahasan soal yang baru gitu. Nah, ini juga nih di antara kalau misalkan intinya adalah kalau misalkan kita memahami apa sih yang dimaksud larutan asam, intinya kita itu mencampurkan antara asam gitu ya. Asam dengan basa gitu. Asam dengan basa dia akan menghasilkan apa? Garam ditambah dengan air gitu atau H2O seperti itu ini pasti menghasilkan air. Dan coba aja kalau misalkan di lab gitu ya, kalau kalian mencampurkan antara asam dan basa itu pasti akan menghasilkan air seperti itu. Oke. Em, nah, memberikan nilai pH paling tinggi. Nah, pH paling tinggi ya. Jadi ada namanya pH. Tuh ya, pH ini dia itu buat mengukur keasaman. Asaman. Nah, ada juga pOH. Ini untuk mengukur kebasaan gitu ya, basa gitu gue tulis ini. Nah, kalau misalkan pH-nya, jadi kan ada pH netral ya. Jadi kita mulai dulu lah dari pH yang netral. Nah, ibaratnya gini kalau ada suatu garis bilangan gini, ini 7 gitu ya. Nah, ini adalah pH yang dia sifatnya adalah apa? Seperti itu. Jadi kan dia sifatnya adalah netral.
Kalau misalkan dia kurang daripada 7 gitu, anggap aja sini, kurang daripada sini, interval di sini, dia apa otomatis asam dong, ya kan? Kalau misalkan dia itu lebih besar daripada 7, maka otomatis adalah bas gitu. Fakta basa itu sendiri jadi kalau misalkan kita minum air zam-zam gitu ya, air zam-zam itu dia pH-nya tuh lebih besar daripada 7. Misalnya pH-nya itu bisa 8 sampai 9 gitu. Nah, kenapa disarankan untuk meminum air yang dia sifatnya relatif lebih basah gitu ya? Masih dalam apa namanya kategori normal, bisa 8 bisa 9. Tapi kalau misalkan udah terlalu basah, air yang dia sifatnya terlalu basah itu juga nggak baik bagi tubuh gitu. Jadi yang disarankan itu adalah air yang sebenarnya itu sifatnya netral, 7, 8 dan juga 9. Nah, biasanya 7 sampai 8 sampai 9 ini air air zam-zam tuh dia berada pada interval ini gitu. Kenapa? Kenapa disarankan minum air zam-zam? Karena sesuatu yang dia itu sifatnya basa, dia itu bisa menetralisasi senyawa di dalam tubuh yang dia itu sifatnya asam. Jadi asam itu sebenarnya kita bisa bilang sebagai senyawa yang dia itu bisa merusak gitu ya, bisa merusak tubuh. Nah, jika misalkan kondisinya itu asam, nah ini memicu penyakit-penyakit lain gitu. Penyakit yang bakal kita apa? Misalkan darah kita yang terlalu asam itu akan mengakibatkan itulah suatu komplikasi gitu ya di dalam tubuh kita. Pokoknya nggak baik juga. Terlalu basah juga nggak baik banget gitu. Tapi kalau misalkan senyawa itu basanya basa normal kayak basa yang terdapat di itu di dalam air zam-zam, nah itu biasanya em, baik gitu ya bagi tubuh. Karena kenapa? Karena dia itu akan apa ya, memicu sirkulasi darah biar lebih lancar, kemudian bisa menetralisasi asam tadi yang asam dia yang tubuh kita yang sifatnya bahaya. Misalkan dari apa namanya darah kita yang tadinya sifatnya terlalu asam gitu ya. Nah itu mungkin karena faktor-faktor tertentu akhirnya dibasahkan gitu ya. Ada sebagian darah makanya dia nggak terlalu asam lagi. Makanya ya tadinya yang orang tersebut pengen terkena penyakit terus nggak jadi seperti itu. Oke, em, apa namanya kita lanjut ya. Ah, seperti itu trivianya ya. Kalau misal kamu tahu kenapa sih air zam-zam itu baik banget bagi tubuh. Nah, konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, paling tinggi adalah yang mana? NaCl. Nih, NaCl seperti yang kita tahu. NaCl itu kan dibentuk dari apa? Dibentuk dari Na plus ya kan ditambah dengan Cl min. Nah, sedangkan si Na plus itu ya, Na plus ini itu berasal dari apa? Berasal dari basa kuat seperti itu. Nah, Cl min dia itu apa? Dari senyawa asam kuat. Sedang tahu kalau misalnya dia campuran dari apa namanya basa kuat, kemudian juga dicampur dengan asam kuat, akan menghasilkan suatu garam gitu ya, akan menghasilkan suatu garam yang dia itu sifatnya apa? Ciri-cirinya pH-nya itu adalah 7 atau kita apa namanya dalam kata lain kita bisa sebut dia itu pH-nya netral gitu ya. Jadi enggak dan juga enggak basa. Ini kan itu pH-nya paling tinggi. Kalau misalnya pH-nya paling tinggi, maksudnya adalah ke paling tinggi. Apa maksudnya pH paling tinggi? Itu adalah pH yang dia itu paling rendah kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia itu ditanyakan derajat keasamannya, mana sih senyawa yang dia itu makin asam gitu ya, makin asam. Nah, ya udah ditinjau dari apa? pH-nya yang paling rendah dengan konsentrasi dari H plus atau asamnya itu yang Halo Kak, paling tinggi seperti itu. Oh iya, kenapa? kok nggak ada suaranya sih Kak? Oh sebentar sebentar. Halo? Oh iya ya, kedengeran nggak? Sorry sorry. Kedengeran nggak ya dari tadi? Oh astagfirullah.
Seharusnya kedengeran sih. Soalnya gue juga Dengar udah dengar. ngaktifin. Saya dengar, saya Ah, dengar. oh, udah. Tadi kedengeran gak ya pas pembahasan? Kedengaran. Kalau saya sih dengar. Oke. Ah, tadi siapa yang nggak kedengeran ya? Seharusnya tadi ini sih apa namanya? Ini soalnya di gue juga nggak Halo, unmute sama halo. sekali. Ah, ya ini udah ini ya. Kita lanjut ya ini. Udah kedengeran kan ya suaranya? Oke, kita Aku udah dengar. lanjut ya. Kenapa? Raffi, Udah dengar belum? halo. Raka. Ah, Relok coba, relok. Udah nggak ada suaranya sih. Coba keluar terus masuk lagi dah. ah, ah, ah. Sebentar. Kecilan. Ini yang nggak ada suaranya di gua ya. Kurang tahu. Yang nggak kedengeran suaranya siapa ya? Raka. Oh, Raka. Coba di ini deh. Apa namanya? Lu keluar dulu. Terus nanti gua apa namanya? Lu keluar dulu. Habis itu join lagi. Nah itu biasanya bisa sih. Nah itu. Oke. Udah kedengeran belum Raka suaranya? Sudah. Oke. Ah, ah. Dari Sorry tadi ya mungkin saya nanti kayaknya kan. belum ada. ah, ah, ah. Iya tadi apa namanya mungkin tadi yang ini kan karena ini di record juga nanti tinggal lihat rekamannya sih kan Oke, Kak. udah kedengeran nih. Ha, Oke. jadi tinggal sekarang kita lanjut ya ini untung belum terlalu panjang tadi. Oke, nah, oke kita lanjut lagi. Nah tadi ya jadi kan kalau misalnya NaCl atau garam dapur yang biasanya kita pakai itu dia sih emang sifatnya tuh netral gitu ya. Jadi um, nggak asam dan juga nggak basa. Nah kemudian yang kedua nih ada NaNO3. Nah jadi ada yang dia itu apa namanya natrium nitrat gitu ya. Kemudian juga ini ada NaClO4. Nah ini adalah natrium klorat. Kemudian juga ada apa nih NaHSO4. Ini adalah um, gue lupa ini namanya apa. Sebentar, ini uh, AS. Sebentar ya, gue lupa kalau ada H-nya itu apa. Eh, Seharusnya Na, ntar ya gue dulu, SO4. Oke. Oh, ini natrium natrium bisulfat namanya. Ini baru baru denger sih. Nah, oke, ini namanya natrium bisulfat. Kemudian yang terakhir ini adalah natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat ini biasanya yang kita gunakan untuk membuat suatu ini. Kalian kalau apa namanya kalau ibu kalian itu biasanya menggunakan natrium bikarbonat. Kenapa? Karena natrium bikarbonat biasanya akan bikin kue itu mengembang gitu ya. Karena dia itu mengandung karbon dioksida di dalamnya gitu. Kalau misalnya ibu kalian lagi itu di dalamnya itu bakal ngembang gitu. Jadi kan buat apa namanya buat ibu rumah tangga biar itu nggak
nggak asing lagi dengan natrium bikarbonat seperti itu. Nah, oke. NaNO3. Nah, kalian lihat nih. Jadi kalau misalkan asam, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi kan Na-nya di sini dari atas ke bawah itu adalah apa? Ini adalah basa yang yaitu sifatnya kuat kan. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kalau misalkan dia basa kuat ketemu dengan asam kuat, itu pasti kalian ingatnya adalah dia sifatnya adalah netral gitu. Tapi kalau misalkan em, ininya si kuatnya asam lemah, nah itu pas dia itu asam. Kalau misalkan ada suatu senyawa basa kuat gitu ya, basa kuat kemudian dicampurkan dengan asam lemah gitu ya, otomatis gimana? Otomatis adalah si basa kuatnya ini kan pasti akan mengalahkan yang lemah kan. Otomatis dia itu apa sifatnya sekarang akan menjadi basa yang dia itu sifatnya lemah seperti itu. Nah, Nah, jadi kita cari aja sih di sini yang memberikan nilai pH paling tinggi. Nah, pH paling tinggi di sini adalah apa tadi? pH paling tinggi. Beda kan kalau misalkan uh, apa namanya? Tadi memberikan nilai pH yang paling tinggi. Nah, artinya apa? Nah, artinya adalah dia itu sifatnya basa gitu ya. Jadi si NH-nya ini, si Na-nya ini dia dengan asam lemah. Jadi kita mencarinya itu adalah sesuatu yang dia sama lemah bukan yang disemput gitu. Jadi kita langsung coret aja yang dia itu sifat semku kan ClO4 HCl4 kan asam klorat gitu. Nah, saat ini sifatnya dia kuat, makanya dia nggak boleh nih. Kenapa? Karena nanti pH-nya bakal sama dengan 7 gitu. Yang kita pengen adalah pH-nya paling tinggi atau dia itu akan membentuk suatu basa gitu ya. Jadi pH-nya itu dia lebih besar daripada 7 gitu maksudnya. Nah, kita harus selidiki di mana sih yang dia itu lebih dari 7. Nah, kemudian di sini ada NaHS4. Nah, apa namanya HSO4? Nah, ini juga merupakan suatu ini nih apa namanya dia itu merupakan dari suatu senyawa asam kuat gitu. Karena kenapa? Misalkan ada H2SO4 gitu ya. H2SO4 kan juga apa namanya partikulat pembentuknya itu adalah HSO4 juga gitu. Jadi kan H2SO4 gitu kan. H2SO4. Nah, namun dia itu ketambahan satu H plus gitu. Makanya kenapa dia sifatnya kuat banget. Sebenarnya ini kuat gitu ya, tapi nggak sebanding kekuatannya dengan si asam sulfat atau asam yang dia itu berada di aki gitu ya. Makanya ini tetap digolongkan sebagai asam kuat. Nah, ini nggak boleh gitu. Karena kenapa? Nanti pH-nya sama dengan 7. Kemudian asam nitrat juga nggak boleh nih. Nitrat juga HN. Ini dia itu sifatnya kuat nih. Jadi nggak boleh dimasukkan. Dia sifat netral nanti malahan. Si tadi juga terakhir kita HCO3 natrium. Nah, nanti HCO3 ini merupakan senyawa yang dia itu partikel bentuk dia itu sifatnya adalah lemah gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu namanya H2, ini apa? Adalah asam karbonat gitu. Jadi karbonat ini dia memang sifatnya itu lemah gitu ya. Makanya kenapa dia itu apa namanya bisa dikategorikan sebagai asam lemah. Makanya kenapa kita harus nyari garam yang dia merupakan campuran dari basa kuat dan juga asam lemah. Na merupakan basa kuat, sedangkan HCO3 ini merupakan asam lemah. Jadi jawabannya yang E seperti itu. Dia itu kan akan menghasilkan basa lemah. Nih, jadi kalau misalkan dia mau basa kuat, mau basa lemah, itu intinya adalah pH-nya itu dia lebih besar daripada 7. Nah, ini yang diminta oleh soal gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang si E-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang mempunyai pH di bawah 7. pH di bawah 7 itu apa? pH di bawah 7 itu adalah asam ya kan. Tadi yang udah gue bilang di sini dia itu apa namanya sifatnya adalah asam. Di sini ada apa nih? F, asam fluorida. Kemudian juga ada apa nih CONA. Nah, ini apa? Merupakan garam.
garam yang dia itu merupakan campuran dari apa nih? Si Na-nya dia dari basa kuat, sedangkan CH3COO kan ada namanya CH3 COOH gitu ya. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan asam yang dia sifatnya lemah, misalkan ditemukan dalam cuka gitu ya. Makanya kenapa dia masalah digunakan buat jadi apa namanya bikin makanan kita ya lebih asam lah ya. Kan ada beberapa orang yang memang preferensinya seperti itu kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini pH-nya di bawah 7 nggak sih? Nah, ini kan si Na-nya karena dia itu merupakan gitu ya. Dia itu kan bakal mendominasi dong dari asam lemahnya. Otomatis asam lemahnya ini dia bakalan kalah kayak gitu. Makanya ini udah bisa dieliminasi ini yang kedua. Nah, gitu. Kemudian juga BR. BR. BR itu dia asalnya apa? Asalnya itu merupakan dari asam kuat HBr gitu. Asam bromida ini sumpah ini kuat banget nih asamnya. Terus di NH4-nya nih. Nah, si NH4 ya itu merupakan suatu apa? Merupakan suatu basa yang dia sifatnya adalah kuat gitu kan karena dia udah ketambahan satu apes ya beda nih dengan si NH3 gitu ya NH4Br gitu berarti dia udah campuran gitu ya tadi udah apa namanya merupakan campuran antara asam dengan basanya makanya ini nggak boleh nanti pH-nya malah netral seperti itu kemudian ada NH3 juga amonia juga nggak bisa digolongkan gitu karena apa amonia adalah NH3 NH3 ini merupakan senyawa yang dia itu adalah basa murni gitu pure base gitu kalau bisa dibilang apa namanya bahasanya dia sifatnya murni bukan apa namanya bukan garam gitu ya dia dan pH-nya ya tentunya ya lebih dari 7 dong karena dia itu merupakan basa. Nah, FeCl3 ini enggak ini intinya kalau misalnya FeCl3 senyawa yang dia itu sifatnya garam. Nah, Fe itu sendiri FeOH3 gitu ya. FeCl3 itu sebenarnya adalah apa? Dia itu merupakan gabungan dari si FeOH3 kayak gitu. H3 gitu ya, ditambah dengan si HCl kayak gitu. Nah, ini dua-duanya sama-sama kuat. Ini makanya nggak boleh gitu. Ada apa namanya digolongkan dalam ininya apa namanya dalam si reaksinya ini gitu. Jadi dia suatu senyawa yang dia sifatnya adalah netral karena duanya adalah senyawa yang kuat seperti itu. Nah, yang boleh itu adalah si 0,2 molar dari H itu ya. Karena dia udah otomatis itu pH-nya udah kecil daripada 7. Kenapa? Karena dia udah memang asin kayak gitu ya. pH adalah yang mana? Adalah yang hanya satu kayak gitu. Jadi yang jawaban lain itu udah bisa kita eliminasi seperti itu. Oke, intinya kayak gitu sih ya. Kalau misalnya dalam memahami apa namanya asam basa. Kalau misalnya di soal olimpiadanya itu sendiri itu lebih banyak ke teori sih. Jadi sebisa mungkin kalian ini ya apa namanya lebih banyak ke ini apa namanya kalian lebih banyak mengetahui ini kali ya lebih banyak mengetahui asam basanya gitu maksudnya asam basa yang dia itu sifatnya kuat atau sifatnya lemah gitu jadi kalau misalkan dia dicampurin kalian ini nggak bingung nih maksudnya dia kalau misalkan dia itu dijabarkan gitu ya kayak misalnya NaCl waduh ini Na ini dari mana ya oh si Na ini dia asalnya dari NaOH atau dari basa kuat. Nah, kalian tuh harus tahu apa namanya bahasa kuat itu mana aja sih apa namanya jenisnya gitu ya. Karena kan kita taunya memang dia dari ini kan dari lab gitu kan. Bukan kita kan memang taunya dia dari penelitian gitu. Jadi memang kayak harus dibaca aja sih. Nggak usah harus dihafal. Gue juga apa namanya ke baca-baca itu terus juga kayak kebayang aja sih gitu. Jadi intuitifnya dapat gitu. Nanti gue kasih sih tabel-tabel yang dia itu apa namanya menggolongkan mana sih yang dia itu sifatnya asam kuat, basa kuat gitu ya, terus basa lemah dan juga asam lemah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Kemudian nah, di sini kita kembali lagi nih ke dalam laju reaksi gitu ya. Nah, perhatikan reaksi berikut. Nah, jadi lajunya itu sendiri. Nah, gini nih. Nah, ini juga nih sebenarnya gampang banget gitu. Nah, ini juga sering keluar gitu dalam OSK dan ini bisa sangat menambah nilai kalian. Kenapa? Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan kimia itu simple dan juga kalau kalian itu memahami konsepnya dengan baik, itu ke depannya tuh bakal enak banget gitu. Jadi di samping kalian itu memahami dengan baik, nanti poin kalian itu juga akan tinggi kayak gitu. Biasanya yang ditanyakan itu kalau nggak tentang teori, sedikit yang dia itu berupa angka gitu. Kalau misalkan dia berupa angka juga, nah itu teori-teori doang sih. Buktinya iya nggak sih dia itu sifatnya segini dibandingkan dengan yang teorinya seperti itu. Nah, di antara berikut yang tidak meningkatkan laju reaksi adalah berapa? Nah, di sini kita tahu nih. Jadi bagian sini, bagian kiri kita sebut dengan reaktan, sedangkan bagian kanan itu kita sebut sebagai produk gitu ya. Intinya adalah reaktan dia berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi produk. Nah, lajunya itu sendiri dia dinyatakan dengan rumus apa? K ini merupakan ketetapan laju reaksi, kemudian di konsentrasi A, kemudian dengan konsentrasi B-nya kayak gitu. Nah, pernyataan di bawah ini yang dikatakan laju reaksi adalah bisa langsung tebak tuh. Karena reaksi cuma ditinjau dari bagian si reaktannya doang, otomatis cuman dari bagian kiri doang, otomatis si D ini nggak ada intervensinya sama sekali seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menaikkan konsentrasi A, karena dia itu misalkan konsentrasi A di sini dinaikkan, otomatis kan laju reaksinya juga naik dong. Karena laju ya kan, laju sama dengan konsentrasi dari A. Nah, konsentrasi dari A dia sifatnya adalah berbanding lurus gitu. V berbanding lurus dengan si konsentrasinya. Kalau misalkan konsentrasinya dia naik, maka si V-nya juga ikut naik kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita menaikkan konsentrasi A, nah nanti lajunya juga akan naik kayak gitu. Jadi ini benar gitu ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi B. Nah, kalau misalkan B-nya itu dinaikkan, dia akan naik sebesar apa? Dia akan naik sebesar kuadrat kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia itu kenaikannya eh, sifatnya kuadrat gitu ya. V-nya dia akan mengikuti juga sifatnya linear gitu ya. Jadi berbanding lurus lah istilahnya kalau dalam bahasa kita seperti itu. Jadi menaikkan konsentrasi B juga ini juga berpengaruh. Kemudian menaikkan konsentrasi C. Nah, ini dia nih yang menjadi ajang jebakan. Kenapa? Karena di sini tuh nggak ada C sama sekali. Otomatis sebenarnya kalau misalnya lajunya itu cuma ditinjau dari K, kemudian ditinjau dari A, kemudian juga ditinjau dari B, dan dia itu nggak ada si C-nya itu nggak dimasukin sama sekali nih ke sini ya. Seharusnya dimasukin tapi enggak, atau dia itu dianggap nggak ada. Sebenarnya ini bisa kita hilangkan aja. Jadi sebenarnya menaikkan konsentrasi C itu dia nggak berpengaruh apa-apa gitu terhadap lajunya seperti itu. Nah, kemudian menambah katalis. Katalis itu adalah pemercepat reaksi. Nah, pemercepat namanya juga pemercepat kan. Otomatis laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Sebenarnya si D ini adalah benar gitu. Nah, temperatur reaksi kan ini juga benar karena kenapa? Nah, dalam fisika, nanti kalian akan menemukan persamaan gas ideal V sama dengan 3/2 kT gitu ya. 3/2 kT. Nah, T ini adalah apa? T ini adalah temperatur gitu ya. Temperatur. Nah, adalah temperatur. Temperatur itu berbanding lurus dengan si V gitu. Jadi kalau misalkan dia V-nya naik, maka kalau misalkan T-nya dia naik, gitu ya, otomatis apa? V-nya juga ikut naik tuh. Kalau misalkan dia lebih tinggi, maka kecepatan reaksinya juga lebih tinggi. Jadi ini benar kayak gitu. Di sini adalah tidak meningkatkan laju reaksi kan. Jadi jawabannya adalah yang si C-nya kayak gitu. Jadi kayak eliminasi yang salah aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini jadi kita balik lagi ke materi tentang redox gitu ya dan elektrokimia. Oke, kita lanjut. Jadi ion yang dapat direduksi oleh Zn. Kalau misalkan dia itu direduksi gitu ya,
oleh logam Zn, artinya apa? Direduksi. Artinya si logam Zn-nya itu dia sifatnya adalah pasif gitu. Pasif di sini maksudnya apa? Si logam Zn-nya ini dia apa namanya akan mengalami oksidasi kayak gitu. Nah, dia akan mengalami oksidasi. Sedangkan dia akan kalau misalkan dia apa namanya mengalami oksidasi, pasti akan menyebabkan apa intervensinya terhadap senyawa lain. Dia akan mereduksi gitu, mereduksi senyawa lain seperti itu. Intinya akan mereduksi senyawa lain. Nah, ion yang dapat direduksi oleh logam Zn adalah yang mana? Nah, sedangkan nih ke atas itu makin mudah oksidasi kan. Kalau misalnya ke atas, dia itu makin mudah oksidasi atau apa? Makin mudah rusak gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian baca dari Fe, kemudian Cr, kemudian Zn, kemudian Mn, kemudian si Al, udah kalau diurutkan dari Fe ke Al, Fe ini yang dia itu paling sulit gitu ya. Kalau dalam tabel ini di oksidasi. Kenapa? Karena dia urut dan otomatis dia itu yang paling besar gitu, paling besar dalam apa namanya, paling besar kemungkinannya untuk tidak mengalami oksidasi. Sedangkan si Al ini adalah kemungkinan apa? Makin mudah oksidasi karena kan dia apa namanya tandanya arahnya ke atas ya kan. Dia akan makin mudah mengalami oksidasi seperti itu. Oke. Yang dapat direduksi oleh logam Zn gitu. Karena dia itu nanti dia oksidasi, kita cari aja lah mana sih yang dia itu paling mudah mengalami reduksi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia makin mudah oksidasi gitu ya, kalau misalkan sifatnya itu makin mudah oksidasi, otomatis apa? Reduksinya ya sulit gitu. Karena gini, kalau misalkan dia reduksinya itu sulit, ya otomatis oksidasinya mudah. Tapi kalau misalnya oksidasinya itu gampang, nah reduksinya itu oksidasinya itu sulit, maka reduksinya gampang. Nah, si Fe ini dia itu termasuk yang oksidasinya dia sulit gitu ya, tapi si reduksinya tuh gampang kayak gitu. Karena kenapa kita pilihnya karena dia reduksi, otomatis cari aja lah yang paling terbesar, yaitu adalah si Fe gitu ya. Nih, ada apa namanya, ada Fe gitu ya. Kemudian juga si Cr juga bisa dimasukkan gitu. Jadi ada Fe2 plus dan juga ada Cr3 plus kayak gitu. Kita pilih aja yang dua gitu ya. Kalau misalkan cuman hanya Cr kemudian hanya Fe itu cukup gitu. Jadi kalian juga apa namanya ini juga jadi harus ini juga sih. Jadi kalau misalnya ini tuh milih aman aja. Jadi jawabannya ada Cr dan juga ada Fe kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang si C-nya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai hidrolisis gitu. Hidrolisis asam dan basa. Intinya adalah kalau misalnya hidrolisis itu eh apa namanya, kita tinggal sebenarnya kalau kalau dilihat dari soal olimpiadanya itu sendiri, kalian tuh sebenarnya ya udah tinggal menghafal rumusnya itu nggak apa-apa, tapi yang terpenting di sini adalah mengerti gitu ya konsepnya itu maksudnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita lihat nih pH dari larutan garam NH4CN kayak gitu. Nah, si NH4CN itu kan jadi kita harus di ini dulu nih, harus diionisasikan dulu. Jadi kan ada NH4CN kan, NH4CN. Kita harus ionisasikan dulu menjadi apa? NH4 plus ditambah dengan CN minus kayak gitu. Nah, NH4 plus ditambah dengan CN minus. Nah, dua-duanya ini dia itu bisa karena si NH4CN ya. Nah, sekali lagi kalian itu harus membaca ininya ya, maksudnya mana sih yang dia tergolong lemah, mana sih yang dia tergolong kuat seperti itu. Jadi kita harus terbiasa juga biar nanti pas Olimpiade juga lebih gampang mana sih yang membedakan yang kuat dan juga mana sih yang membedakan yang dia kayak gitu. Oke. Jadi NH4 itu merupakan apa? Basa ya. Kemudian si CN ini juga sianida itu juga merupakan asam
lemah kayak gitu. Nah, di sini kan ada NH4 dan juga ada CN gitu ya kan. Nah, NH4-nya ini karena dia itu sifatnya adalah asam lemah dan dia itu sifatnya juga lemah gitu ya. Maksud kalau lemah dua-duanya itu dia bisa bereaksi dengan air gitu ya. Dia bisa bereaksi dengan H2O atau dengan air. Tapi kalau misalkan dia itu sifatnya kuat, ini nggak bisa sama sekali gitu. Nggak bisa sama sekali direaksikan dalam reaksi kimia. Makanya kalau udah ingat, oh kalau misalkan di itu senyawa tergolong kuat, ya udah nggak usah direaksikan sama sekali. Tapi karena dia itu di dalam sini konteksnya adalah dalam bahasa yang dia sifatnya lemah dan juga asamnya sifatnya lemah, makanya dia itu nggak boleh gitu. Dia tuh boleh gitu direaksikan dengan air seperti itu. Bagaimana reaksinya? Jadi kan ada NH4 ya kan. NH4 plus. Ini harus ditambah dengan apa? Jadi kan kalau H2O itu sebenarnya kan bisa dipecah jadi apa? Dipecah jadi H plus dan juga OH min kayak gitu. Nah, di sini dia tuh kan udah ada positif. Ya nggak mungkin dong dia masuk positif lagi. Ya harus normal gitu ya. Jadi dia akan memilih yang negatif. Katanya negatif. Ditambah dengan H minus. Dia membentuk apa? Dia akan membentuk NH4 OH kayak gitu. Nah, kemudian yang satu lagi si CN yang bakal bergabung dengan H ya kan. Dia kan bergabung dengan si H dong ya. Oke. Karena dia itu sifatnya akan bergabung dengan H gitu ya. Jadi di sini H plus kalian tulis saja karena ini adalah air nih ya. Ini sebenarnya dari air nih, OH dan H plusnya. Airnya itu cenderung memisah gitu. Memisah maksudnya molekulnya itu juga kadang-kadang nggak harus H2O terus, tapi dia itu bisa terionisasi juga menjadi kondisi H plus dan juga OH minus. H plus ditambah dengan apa? Ditambah dengan tadi gitu, CN berubah CN. Nah, di sini ada dua nih ya kan. Ini dia sifatnya adalah basa lemah dan ini sifatnya adalah basa lemah. Tadi kalau misalkan dia itu merupakan gabungan antara basa lemah dan asam lemah, kita tinggal apa? Kita tinggal bandingkan antara nilai Ka-nya dengan nilai Kb-nya kayak gitu. Nah, Ka-nya di sini Ka-nya sendiri di sini adalah apa? Ka adalah 4 dikali dengan 10 pangkat minus 10. KB-nya 1,8 kali dengan 10 pangkat minus 5. Kayak gitu ya. Nah, ya otomatis KB-nya ya lebih gede atau kalau misalkan dia pangkatnya lebih kecil gitu ya. Tadi yang bilang mana KB lebih besar daripada KA. Sifatnya apa di sini? Sifatnya adalah basa lemah. Kayak gitu. Itu apa namanya sifatnya adalah basa lemah. Nah, tugasnya sekarang adalah sebenarnya tuh tinggal mencari nilai dari si ininya, nilai dari si bahasanya kayak gitu. Bahasanya agak salah nih ya, karena seharusnya OH- nih kalau gue cek-cek lagi. Harusnya ada OH itu ada OH-, sedangkan untuk rumusnya dia itu asam lemah dan basa lemah itu kan dibedakan ya antara asam lemah dengan basa lemah, asam lemah dengan basa lemah dengan yang kuat. Yang kuat dengan yang kuat itu kan dibedakan. Nah, itu rumusnya apa? Tinggal KW atau ketetapan keseimbangan air dibagi dengan apa? Dibagi dengan dibagi dengan Ka dikali dengan si Kb-nya kayak gitu. Nah, intinya adalah KW-nya itu kalian masukkan apa? Kalian masukkan nilainya adalah 4 minus 14 gitu. Karena adalah tetapan keseimbangan dari air gitu. Ini tinggal masukkan 10 4 minus 14. Kemudian Ka-nya itu adalah 4 kali 10 4 minus 10 kayak gitu. Ini gue rapin dulu. Ya. Ini insya Allah udah paham lah yang ini. Ini gue rapin dulu. Oke, kita tulis ini ya. Ya udah deh, Hamin. Lu tinggal apa namanya masukin aja rumus 10 pangkat minus 14 dibagi dengan apa? 4 kali
10 pangkat minus 10 kali dengan KB-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kayak gitu. Ya udah, 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 10, ya pastilah 10 pangkat minus 14 minus lagi. Jadi, min 14 plus 10. Jadi seperempat gitu ya, akar dari seperempat. Sorry, ini harus saya akar dari seperempat kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan 1,8 dikali dengan 10 pangkat minus 5 kayak gitu. Nah, kayak gini kan. Jadi intinya nanti 1,8 dibagi dengan 4 itu dikali dengan 10 pangkat minus 9. Kayak gini. Nah, ini diakarin apa namanya? Sebentar coba gue cari dulu ya hasilnya berapa. Kayak ini memang di pembahasannya itu sedikit salah sih. Jadi kalian ikutin yang dari gue aja ya. Ini 0,45 kali 10 pangkat minus 2 ya. Berarti 10 pangkat minus 11 minus log 45. Berarti berapa tuh? 11 minus log 45. Ya sekitar 9,3. Seperti itu. 9,3 kan. Ini untuk si PO-nya. Ini adalah 9,3-an. Ya kan? Nah, pH-nya kan untuk ininya kan, untuk si pOH-nya seharusnya segini kayak gitu. Untuk pH-nya seharusnya uh, karena pOH-nya itu lebih gede gitu ya. Nah, ini udah terbukti kalau dia itu sifatnya adalah lebih relatif lebih basa gitu. Nah, pH-nya itu sendiri tinggal 14 dikurang dengan 9,3 kayak gitu. Hasilnya adalah 14 dikurang dengan 9,3 ya. 4,7. Harusnya di sini adalah 4,7 gitu. Jadi sebenarnya jawaban yang di sini tuh salah gitu ya. Kadang-kadang suka gitu memang soal olimpiade tuh ada yang nggak ada jawabannya, tapi ya insya Allah ke depannya nggak ada sih. Biasanya bakal diimprove terus. Nah, ini jawabannya harus yang E seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian mengenai teorinya lagi ya. Dan ini juga apa namanya, insya Allah gampang juga. Oke. Jika suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan terbentuk larutan garam yang dia itu, aduh sorry, sumpah dah ini kayak kalau nggak terbiasa nulis di layar tuh susah banget. Aduh, nih. Jadi kalau misalkan suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah gitu ya, maka akan terbentuk larutan garam yang sifatnya apa? Nah, kalian juga ini udah diulang-ulang lagi gitu dari konsep yang tadi. Kalau misalkan dia asam kuatnya itu dicampur dengan basa lemah, nah otomatis apa? Kalau dia itu kan karena dia itu asam, otomatis basanya tuh bakal kalah gitu istilahnya gitu ya. Maka akan terbentuk larutan apa? Karena dia itu asamnya itu mendominasi, otomatis lebih namanya dong dengan bahasa lemahnya itu bakal gak ada gitu, nanti bakal dinetralisasi oleh si asamnya gitu. Makanya kenapa dia sebagian membentuk garam tapi asamnya itu dia tetap kayak gitu, makanya dia itu sifatnya adalah asam gitu. Hanya lebih oh ini sorry oh iya betul, jadi jawabannya sorry ini harusnya kita yang ini ya, karena ini merupakan asam kuat gitu ya, karena ini merupakan asam kuat ini boleh tertipu ini. Jadi kalau asam kuat itu hanya asumsikan udah gede banget gitu, tapi kalau misalkan dia tuh Ka-nya secara eksplisit disebutkan, biasanya tuh asam merujuk kepada asam lemah seperti itu. Makanya kenapa dia kalau misalnya dia asam kuat, dia tadi sekali lagi akan mengalahkan yang basa lemah, sehingga dia itu akan sifatnya adalah asam kayak gitu ya. Nah, pembahasannya di sini kalau misalnya ditinjau secara eksplisit ya. Nah, di sini larutan garam itu dia dapat berdasarkan jenis asam dan juga apa bentuknya. Jadi garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, asam kuat mengalahkan si basa lemahnya. Makanya dia itu akan menghasilkan garam yang dia itu sifatnya pH-nya kurang dari 7. Kemudian garam lemah dan basa kuat. Nah, kalau misalnya basa kuatnya lebih kuat daripada asamnya, maka akan membentuk garam yang dia itu sifatnya basa kayak gitu ya, atau pH-nya itu pada 7. Kalau misalnya garam dari asam lemah dan basa lemah itu dia terhidrolisis, dia itu
Nah, asam lemah dan basa lemah itu kan dia tadi ada ketentuannya ya. Ada 3 lagi kalau misalkan dia terhidrolisis gitu. Jadi dia itu memang dia itu bisa Ka-nya itu larutan garam bersifat asam tadi ya. Ka-nya kalau misalkan lebih besar pada Kb atau kekuatan asamnya itu lebih besar pada kekuatan basanya. Kemudian yang kedua itu dia sifatnya basa ketika Ka-nya itu lebih kecil daripada Kb-nya atau kekuatan basanya itu lebih gede daripada kekuatan asamnya. Kemudian yang ketiga larutan garam itu sifatnya netral atau Ka-nya itu sama dengan Kb. Ya tentunya dong kalau misalkan kekuatan asam dan basanya kuat, otomatis kan nggak ada yang lebih mendominasikan daripada satu yang lain gitu. Jadi, akan gitu atau dia itu nggak sifatnya itu nggak asam maupun kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan nomor 20 ya. Oke. Ini masih seputar apa namanya hidrolisis garam. pH larutan dari NH4Cl 0,2 molar jika diketahui Kb NH3 adalah 1,8 -5. Nah, kalian nih harus ini banget nih, harus aware banget. Nah, ini kan di sini adalah NH4Cl gitu kan. NH4Cl kayak gitu. NH4Cl dia kan adalah NH4 plus ya kan. NH4 plus ditambah dengan Cl min kayak gitu. Nah, NH4 memang dia itu senyawa yang dia sifatnya adalah apa? Basa lemah kayak gitu. Nah, Cl ini apa sifatnya? Sifatnya adalah asam kuat. Nah, tadi yang gue bilang, kalau dia itu asam kuat, ini udah langsung aja kalian eliminasikan gitu. Maksudnya udah nggak usah dianggap gitu. Jadi sekarang itu kalian fokusnya hanya ke NH4-nya aja. Si Cl-nya itu udah didiemin aja lah kayak gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya dia udah ketemu yang kuat, itu udah didiemin aja lah, nggak ada artinya kayak gitu. Kalau misalnya ditinjau lagi, intinya adalah kita meninjau nih si NH4-nya sekarang. Nah, sekarang karena kita fokus bagian si NH4-nya gitu ya, si NH4 plusnya, kita fokusnya ke bagian sini, akan bertemu dengan air kayak gitu. Akan menghasilkan apa nih sekarang? Jadi H2O tadi kan bisa dipecah gitu ya menjadi senyawa H plus dan juga senyawa OH min kayak gitu. Kalau karena dia itu udah plus, nggak mungkin lah dia masa gabungnya sama positif lagi kan. Pasti ya harus sama yang negatif gitu. NH4 OH kayak gitu. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan sisanya H plusnya. Nah, kalian ngelihat kan di sini ada keberadaan H plus yang ada, tapi dia istilahnya adalah nggak ada nih yang mau bergabung sama dia, dia jomblo aja kayak gitu. Sedangkan si NH4OH-nya itu dia udah ada pasangan nih sekarang dengan si OH-nya, tapi si H plus ini tetap menjomblo kayak gitu istilahnya. Nah, karena dia itu sifatnya adalah H plus, H plusnya ini istilahnya karena dia itu udah berubah menjadi garam gitu ya, udah berubah menjadi garam kayak gitu. Nah, si H plus ini akan mendominasi atau dia itu akan membentuk senyawa yang dia sifatnya cenderung lebih asam kayak gitu. Makanya apa namanya kita sendiri tuh ini sih apa namanya harus aware gitu ya di sini gitu. Makanya sih kalau si H plus itu lebih tinggi gitu, kalian tinggal masukin aja, kalian tinggal hafalin aja rumusnya gitu. H plus sama dengan apa? Sama dengan akar dari KW per KB gitu ya. KB kali dengan konsentrasi dari apa? Konsentrasi dari si garam kayak gitu. Garam GRM gitu ya gue tulis ya. Nah, ini intinya kayak gitu ya. Ini adalah si KB sorry ini. Tuh, KW per KB. Nah, ini tinggal dimasukin aja sih apa namanya hasil apa hasil-hasilnya. KW-nya itu ada 10 minus 14 dibagi dengan KB-nya itu adalah 1,8 kali dengan 10 pangkat minus 5 nih ya. Kemudian dikali dengan konsentrasi garamnya. Ini udah tahu konsentrasi garamnya adalah 0,2. Ya, jadi 2 kali 10 minus 1 bla bla bla. Nanti kalau misalkan ini dihitung gitu ya, hasilnya adalah berapa? Hasilnya nanti kalau misalkan di sini lihat itu adalah per 1,05 gitu ya, 1,05 dikali dengan 10 minus 5.
Nah, ini tinggal namanya lock aja sih. Nah, masih dalam bentuk H plus ya. Nanti kita dijadiin dalam bentuk lock, berarti pH-nya adalah udah 5-nya pindah ke depan gitu. 5 jadi positif dikurang dengan log 1,05. Ya kurang lebih ya sekitar apa namanya inilah ya log 1,5 itu coba gue cari dulu di kalkulator. Log 1,5. Untungnya boleh pakai kalkulator nanti kalau itu. Kalau apa namanya olimpiade. Nah, itu sekitar 0,02. Nah, makanya kenapa 5 dikurang dengan 0,02 gitu ya. 0,02 hasilnya adalah berapa? 4,98. Hasilnya pH-nya tuh 4,98 kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu ya. Dan sekarang kalau misalkan dia rumusnya, kalau misalkan dia H plusnya itu dominan atau dia itu sifatnya asam gitu ya, aku mau ngasih rumus di sini catatan buat kalian. H plus ini adalah apa? KW per KB kali dengan konsentrasi dari apa garam gitu ya. Garam, tapi terus diakarin kayak gitu. Kemudian kalau misalkan OH-nya yang dia dominan, maka apa? KW per KA gitu ya. Kali dengan konsentrasi dari garam. Kemudian kalau misalkan dia KA-nya kalau misalnya udah sih ini aja kalau misalnya itu kalau yang ke bagian yang lainnya nanti takutnya ini nanti apa namanya pemahamannya jadi ribet. Nah, ini jadi kayak gini aja gitu. Ini di sini ya untuk rumus ya gitu. Ini udah ada di PDF yang gue kasih sih. Tinggal dibaca-baca lagi aja. Oke, ini kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada CH3COONA, nah kita harus aware lagi nih sekali lagi. CH3CONA. Jadi CH3COO minus tambah Na. Kita harus tahu nih, karena si Na plusnya itu dia rasa kuat gitu ya. Ini udah langsung aja dieliminasi, ini nggak usah dipikirin kayak gitu. Tapi kita mikirinnya sekarang yang si CH3COO min ya. COO min ditambah dengan H2O gitu ya tadi ya, hidrolisis. Ini masih materi yang hidrolisis. Masih yang tentang hidrolisis. H2O menjadi apa? Jadi CH3COOH ditambah dengan OH minus kayak gitu. Nah, sekarang kita tahu nih dia lebih dominan di OH minusnya kayak gitu. Nah, karena dia itu nanti lebih dominan di OH minus ya, maka kita pakai rumus yang si ini kayak gitu. Ini oke nih, langsung gue ini aja ya. Gue ini dulu. Mudah-mudahan kalian pada paham nih cara membuat reaksinya. Oke, ini kita langsung pakai tadi ya, OH min sama dengan apa? Sama dengan adalah akar dari KW per KA gitu. Jadi KW-nya adalah 10 minus 14 sekali lagi dibagi dengan KA-nya 5 ya. Tinggal masukin aja ke rumusnya dikali dengan konsentrasi dari garamnya. Konsentrasi dari garamnya adalah berapa? Adalah 0,1 atau 10 pangkat minus 1 kayak gitu. Ini langsung aja sih masukin gitu ya. Nah, oke, ini apa namanya langsung gimana caranya? 10 minus 14 min 1 berarti 10 pangkat minus 15 gitu. Dibagi dengan 10 pangkat minus 5 gitu. Nah, ketika dia itu disarankan lagi, kalau misalkan dia sifatnya adalah pecahan seperti ini, nanti kan 15 ya minus 15 minus minus dari 5 ya kan. Ini uh, eksponen biasa ya, pasti udah pada jago juga nih. Minus 10 ya. Ya udah jadi 10 pangkat minus 10 kayak gitu. Jadi dalam akarnya nanti kalian tinggal bagi 2 gitu. Jadi biar nggak ada akarnya lagi, si 10-nya min 10-nya tinggal dibagi 2 kayak gitu. Jadi 10 pangkat minus 5.
Kenapa dibagi dua? Emang kayak gitu sih caranya. Karena gini, kalau misalkan di apa namanya, di secara matematis itu kayak gini, 10 itu sama aja 10 pangkat minus 10 dibagi dengan apa? Akar itu kan sebenarnya merepresentasikan kuadrat kan, kuadrat atau dua. Ya udah kalian tulis dua, coret-coret, hasilnya adalah berapa? 10 pangkat minus 5 kayak gitu. Ya udah deh, ini adalah 10 pangkat minus 5 si apa namanya, OH minusnya kayak gitu. Berarti pH-nya adalah pOH-nya adalah berapa? pOH-nya adalah 5 kayak gitu. Nah, pOH-nya kenapa sama dengan 5? Karena gini ya, ini gua hapus dulu. Intinya misalnya kalian nilai dari suatu pH gitu, mencari nilai dari suatu pH, nanti ini 10 pan minus 5 gitu ya. Ini kan masih dalam sama dengan apa namanya, konsentrasi DOH min kan. Nah, kalau misalkan itu diubah jadi POH, ya udah 5-nya tuh turun ke bawah gitu. Jadi positif gitu. Udah deh gini doang. Jadi pOH-nya adalah 5 kayak gitu. Nah, sedangkan yang ditanya adalah pH kan. Hubungan antara pH ditambah dengan pOH itu kan sama dengan 14 ya. Berarti untuk mencari pH-nya adalah 14 dikurangi dengan pH-nya, atau tadi kan pOH-nya 5 kan. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 9 kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu sih. Apa namanya dalam ininya. Dalam ininya. Dalam perhitungannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke deh, ini soal terakhir nih sebelum apa namanya penutupan kita hari ini. Sebentar ya, gue izin ngecas dulu nih, HP-nya udah mau mati. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. pH larutan. Nah, ini baru kita masuk ke buffer gitu ya. Buffer. Nah, ini kalau misalkan apa namanya ada yang kurang paham mengenai ini, coba cek lagi yang video gue sebelumnya yang udah ngejelasin tentang buffer atau larutan penyangga tuh ya. Nah, intinya adalah kalau misalkan dari larutan buffer ini, bedanya dengan hidrolisis tadi, kalau buffer itu kita gini, kalau misalkan kita mencampurkan antara asam lemah ya, asam lemah dengan basa kuat gitu, kuat. Nah, kan kalau misalkan sebelumnya itu kita pengennya apa namanya asam lemahnya yang habis ya kan, kita maunya tuh mendominasi gitu ya. Kita pengennya mendominasi basa kuat itu mendominasi si asam lemahnya. Tapi di sini bedanya adalah kalau dalam si buffernya kita yang membuat basa kuatnya itu kita yang ngebuat basa kuatnya itu jadi habis gitu. Ini nggak boleh gitu. Intinya merusak gitu sifatnya. Kita harus mempertahankan keadaan dari asam lemahnya. Beda tadi sama kalau misalnya dibandingkan dengan konsep dari hidrolisis kayak gitu. Kalau meninjau secara garamnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, bedanya intinya kayak gitu. Ya udah kalau misalkan basa lemah gitu ya ditambah dengan asam kuat, ya jangan sampai apa namanya si basa kuatnya ini basa lemahnya itu habis gitu karena si asam kuatnya ini nggak boleh kayak gitu. Asam kuatnya tuh harus dihabiskan gitu dalam reaksinya kayak gitu. Si basa lemahnya tuh harus ini. Nah, contoh penerapannya apa di dalam ini, misalkan di dalam tubuh kita itu juga terdapat suatu larutan penyangga gitu ya. Jadi
di ruang-ruang antar sel di dalam tubuh kita itu juga ada namanya larutan penyangga yang dia untuk gimana sih caranya biar sel tubuh kita itu dapat bekerja dengan optimal gitu. Jadi kalau misalkan contohnya gitu ya dalam apa namanya dalam yang paling gampangnya adalah misalkan ketika kita um, darah kita itu terlalu asam itu kan nggak boleh ya sama tubuh gitu ya, nggak boleh sama sekali sama tubuh. Nah, tubuh ini akan mencari cara nih gimana caranya dia biar dia itu nggak terlalu asam kayak gitu. Dia itu akan mengubahnya itu menjadi sedikit basa. Nah, apa namanya lebih basa gitu ya walaupun nggak signifikan. Nah, kalau misalkan kalian juga misalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian mengonsumsi jeruk nih misalkan kalian mengonsumsi jeruk. Nah, jeruk ini dia kan sifatnya adalah asam ya kan. Nah, sebenarnya ini bisa langsung pH dari tubuh kalian dan itu kayak berbahaya banget sebenarnya. Tetapi karena mekanisme dari larutan buffer atau larutan penyangga ini ya yang menyebabkan tubuh kalian tuh nggak terjadi kenapa-napa. Karena kenapa? Karena asam yang dia itu sifatnya, misalnya tubuh kalian dia sifatnya lagi basah gitu ya. Terus tiba-tiba ada asam yang masuk, asamnya itu harus dinetralisasi banget nih, nggak boleh sama sekali kayak gitu. Karena kenapa? Untuk menjaga mekanisme tubuh agar tubuh itu dapat bekerja dengan baik gitu, dengan optimal. Istilahnya adalah kita menghilangkan faktor pengganggu gitu ya dari tubuh kita gitu. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu akan mempertahankan tubuh kita gitu. Tubuh kita ibaratnya misalnya kayak gitu rusak gitu kalau nggak ada penyangga, makanya harus mempelajari mengenai hal ini. Dan larutan penyangga itu sangat dipelajari nih kalau misalkan kalian pengen masuk ke jurusan kedokteran kayak gitu, itu harus sangat paham mengenai apa namanya materi mengenai apa larutan penyangga ini seperti itu. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi ini gue kayak ada 4 soal gitu. Ya, ini nggak terlalu lama sih, insya Allah apa namanya cepet juga gitu ya. Nah, kemudian nih, ada 100 mili larutan HCN 0,1 molar dan 50 mili larutan NaCN 0,2 molar. Ka-nya itu sama dengan 4 kali 10 panis 5. Caranya gimana? Nah, kayak gini. Karena dia itu campuran tersebut, sorry, ini dulu ya. Aduh, sorry deh ini tadi. Nah, campuran tersebut merupakan penyangga asam gitu ya. Nah, karena dia itu merupakan penyangga asam nih. Jadi kita itu udah tahu sebenarnya gitu dari apa namanya larutan si HCN-nya gitu. Ada HCN-nya itu sifatnya adalah asam lemah gitu ya. Kem- Kemudian NaCN itu dari basa, lemah atau garamnya kayak gitu ya. Nah, ya udah masukin aja ke rumusnya. Rumusnya apa? H plus sama dengan Ka, mol asam lemahnya dibagi dengan mol garam. Tadi yang udah gue bilang, mol asam lemahnya apa? Molnya itu adalah perkalian antara N-nya itu sama dengan M kali V kayak gitu. Makanya kalian tinggal kaliin aja gitu. M kali V-nya 100 kali dengan 0,1 itu adalah nih 0,1 kali 100 dan sebelumnya 50 ml 0,2 M dari NaCN atau garamnya akan apa nih hasilnya ya kan ini tinggal dikali aja ya kan 100 kali 0,1 adalah 10 50 kali 0,2 itu adalah berapa tuh 100 kali lah ini kok itu ya apa namanya sebentar ini milinya kita bisa coret setengah oh ya betul betul ini adalah setengah dibagi dengan 5 minus log 4 ya. Sebentar kok ini agak ini ya. Setengah dikali dengan 100 bagi 50. Hasilnya ada 2. 1 bukannya harusnya. Oh alah. Ini tuh ada ininya ya. Kenapa apa namanya bisa 4 kali 10 4 minus 5. Kita ini dari KA-nya ternyata kayak gitu. Jangan lupa dikalikan dengan KA. Gitu. 1 dikali dengan 4 kali 10 4 minus 5. Oke, tinggal ngitung pH-nya itu kayak gimana? pH-nya itu adalah 5, ya kan? 5-nya kalian tinggal pindahin ke bawah. Itu 5 dikurang gitu ya. Dikurang dengan 4-nya itu kalian jadikan log aja. Log 4 di belakangnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah pH-nya itu sama dengan 5 minus log 4.
Oke, ini gue hapus dulu ya. Terus yang kedua, ini juga nih, yang kedua apa nih soalnya? Nah, 50 mililiter larutan NH3 nih, amonia, ya kan? Ditambah dengan garamnya. Sama aja dong, kayak persamaan yang tadi aja sebenarnya. Kalian tinggal masuk-masukin aja. Jadi, jadi apa namanya penyangga basa gitu ya. Ini NH3 itu merupakan senyawa basa tuh. Makanya kenapa dia itu apa namanya harus menggunakan rumus yang penyangga basa. Nah, dilihat dari siapa yang lemah nih sebenarnya kayak gitu. Nah, si KB-nya dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam X gitu-gitu ya. Jadi mol basa lemahnya itu nanti kalian tinggal kali aja antara 0,2 dikalikan dengan si 50 gitu ya. Terus yang bawahnya juga 0,1 dikalikan dengan 100. Nanti jangan lupa dikali dengan si KB-nya atau 10 4 minus 5 gitu. Nah, ini 1 dikali dengan 10 4 minus 5. Nah, karena tadi si O-aminnya ini adalah 4 minus 5, ya kan? Maka pH-nya itu adalah berapa? 14 dikurang dengan 5, kayak gitu. 9 deh. Ini kan otomatis kalau PO OH-nya adalah 10 minus 5, pOH-nya sebenarnya kan udah tahu kan kita adalah 5 kayak gitu. Jadi tinggal cari pH-nya aja sih sebenarnya. Oke, kita langsung ke yang ini ya. Jadi nah, ini 3 dan 4 ini agak sedikit rumit. Bukan, enggak sedikit rumit sih. Kalian itu belum apa namanya menentukan dulu nih persamaan itu seperti apa baru bisa memahami gitu ya. Kenapa bisa seperti itu. Oke, ini langsung kita ini aja ya pennya. Nah, ini CH3COH dicampur dengan NaOH. Kita harus bikin dulu persamaan reaksinya. CH3 COOH ditambah dengan NaOH kayak gitu. Jadi CH3 COO Na ditambah dengan H2O. Nah, mana sih yang kalian ambil di sini? Yang kalian ambil adalah CH3 CONA-nya dan juga CH3 COOH gitu kan. Karena tadi rumusnya sendiri H plus sama dengan Ka, ya kan? Ka dikali mol dari asam lemah dibagi dengan ini mol ya, mol dari garam kayak gitu. Nah, kan kita udah tahu kan 150 dikali dengan 0,1 itu adalah 15. Jadi sini kita bikin dulu massa terurai setimbang kayak gitu ya. Kayak biasa gitu ya, massa terurai setimbang. Nah, jadi massanya ini adalah 150 kali 0,1 adalah 15 milimol. Aduh, milimol. Oke. NaOH-nya adalah 10 milimol. Nah, tadi jadi kita tuh harus menghilangkan faktor pengganggunya dari si basanya. Basanya ini harus habis kayak gitu. Makanya kenapa kita langsung bikin aja basanya jadi habis ya kurang dengan 10 juga. Otomatis ini juga kurang dengan 10 dong gitu kan karena dia di kelihatan gitu ya. Nah, sedangkan ini awalnya dia dua-duanya nol, akhirnya dia itu terbentuk gitu, terbentuk. Jadi dia itu nanti akan bertambah 10 karena koefisiennya 1:1 juga. Ini akan terbentuk 10 milimol. Terus H2O-nya juga akan terbentuk sebesar 10 mol kayak gitu. Jadi ini ada ini 10 milimol kayak gitu. Nah, inilah yang datanya akan kita masukkan ke sini. Kita tahu kan Ka-nya itu adalah 10 4 minus 5. Terus mol dari garamnya, mol dari asamnya itu adalah 5 milimol dibagi dengan 10 kayak gitu. Ini coret-coret hasilnya ada setengah kan. Setengah itu kan sama aja 0,5 ya. 0,5 dikali 10 4 minus 5. Ya udah 5 kali 10 pangkat minus 6 kayak gitu. Ini untuk H plus ya. Sebentar ini gua apa namanya rapiin dulu ya. Ini tinggal ini gua hapus dulu. Oke, ini gua hapus dulu pennya. Jadi kan H plus ya. 5 kali 10 4 minus 6. pH-nya berapa? Ya udah tinggal turunin aja 6 minus log 5 kayak gitu.
Nah, ini dia apa namanya pH-nya seperti itu. Oke, ke soal terakhir ya sebelum kita menutup apa namanya pelajaran kali ini. Oke, ini gimana sih biar cepat gitu itunya. Oke, oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Tip nanti kita langsung ke apa namanya pembahasan terakhir ya. Nah, NH3 dicampur dengan HCl. HCl-nya harus habis ya. Tadi faktor pengganggunya harus habis. NH3 ditambah dengan HCl bentuk apa? NH4Cl ditambah dengan H2O kayak gitu. Nah, kita bikin dulu massa terurai dan setimbangnya lagi, massa terurai dan juga pada kondisi setimbang gitu ya. Timbangnya itu berapa? Masanya 200 kali 0,1 adalah 20 milimol gitu, 20 milimol. Terus ini larutan HCl adalah 100 kali 0,1 adalah 10. HCl kita jadikan habis kayak tadi ya. Ini kita harus jadikan habis juga. Ini karena koefisiennya sama 1:1. Jadi ya hasilnya juga pengurangannya adalah sebesar 10. Ini juga akan bertambah sebesar berapa? Akan bertambah sebesar 10. Ini akan bertambah sebesar berapa juga? Bertambah sebesar 10. Jadi pada keadaan setimbang, ini sebenarnya nanti kalau tambahin, ini adalah 10, ini 0, ini adalah 10, ini adalah 10. Sebenarnya kalau H2O-nya itu nggak diperlukan sih. Kalau misalnya soalnya iseng-iseng nanya, ya, ya gimana lagi harus harus ini juga ya iseng-iseng aja sih maksudnya nyari-nyari juga gitu. Hamin sama dengan akar dari KW per KB gitu ya. KW per KA, sorry, kali dengan konsentrasi dari garam, kayak gitu, garam. Jadi 10 minus 14, 10 minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 gitu ya. Kali konsentrasi garamnya adalah berapa nih? 10, kayak gitu. Kali dengan 10. Jadi 10 minus 14 minus 5 berarti 10 pangkat minus 9 kan. Jadi sini 10 pangkat minus 9 kali dengan 10. Nah, ini jadinya berapa? 10 minus 8 deh. Untuk dijadiin dia positif. Ya, maksudnya untuk dikeluarin dari akarnya, ya udah dibagi dua aja dalamnya kayak gitu. Jadi ini adalah 10 minus 4. Atau pOH-nya kita bisa bilang dengan seempat gitu ya, 4 gitu. Berarti pH-nya adalah 14 kurang dengan 4 atau hasilnya itu adalah seperti itu. Oke, intinya seperti itu sih untuk apa namanya untuk yang nomor 22 kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Apa namanya hasilnya seperti itu. 10 pound minus 5 ini jadi kayaknya tuh yang pembahasannya ini banyak pembahasan yang ini tuh banyak yang salah sih. Jadi ikutin yang pembahasan gue aja ya. Karena ini gue juga udah langsung nyari gitu. Jadi tinggal apa namanya langsung di ini aja gitu. Ya bisa kayak gitu ya. Oke. eh Sebenarnya kita udah selesai sih ini gue keep dulu biar apa namanya anotasinya nggak hilang. Nah, oke. Anotasi nggak hilang. Oke. Udah jam 10.46, 9.46. Kita juga udah kayak udah 1 jam 30 menit nih sebenarnya sekarang. Jadi apa namanya sebenarnya apa namanya hari ini udah selesai sih. Seperti itu. Gimana ada yang mau ditanyakan atau gimana? Nanti gue ini ya, gue kirimin yang ini, yang kemarin soal sama pembahasannya masih progres juga nih. Gue juga karena banyak tugas kuliah juga, jadi nanti gue bakal tetap kirim lewat ininya, pakai tulisan tangan kok. Nanti sabi banget kalau misalkan ada masih bingung nanti tinggal ditanyakan aja gitu. Untuk sekarang gimana nih teman-teman sekalian? Tadi kita itu sebenarnya udah bahas sekitar 15 soalan atau 17 soal deh kalau gue inget tuh. Jadi kayaknya tuh karena tadi apa namanya alhamdulillah hari ini juga kejar semua. Sebenarnya tuh kayaknya udah 17 atau 16 soal lah kita hari ini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau gimana nih teman-teman sekalian?
Saya nggak ada, Pak. Oke, sip. Ini gue stop record dulu. Nanti merekam.